Selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif 1. Disebabkan karena sandaran matannya yang meliputi 1. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah perkataannya sahabat. Jadi hadis ini bukan hadis. Yang kedua, hadis muqtu adalah hadis yang disandarkan tabi'in. Yang kedua, hadis dhaif dari segi matannya. Ada hadis sad, yang dimana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh para perawinya. Yang ketiga, hadis dhaif yang disebabkan matan atau sanadnya lemah, yang dibagi menjadi 3. 1. Hadis ma'lu. Hadis ma'lu adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang dimana lebih baik kualitasnya. Yang kedua, hadis mu'raf adalah hadis yang memiliki kualitas lemah. Yang ketiga, hadis musahaf adalah hadis yang memiliki perbedaan dengan yang diriwayatkan syikaf. Yang keempat, hadis dhaif dari segi persambungan sanadnya. Hadis ini meliputi 1. Dhaif mursal. Dhaif mursal adalah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua, dhaif muqati adalah hadis yang gugur salah satu sanadnya. Yang ketiga, dhaif mu'dal adalah hadis yang tidak sesuai dengan struktur. Materi selanjutnya ada hadis maudhu. Hadis maudhu adalah disandarkan oleh Nabi, tapi bukan bersumber dari Nabi. Apa hukum memalsukan hadis atau meriwayatkannya? Hal ini jelas tidak diperbolehkan. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa meriwayatkan hadis itu diperbolehkan. Dasar mengharamkan hadis. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka akan bersiaplah dia masuk ke neraka. Bagaimana sih tanda-tanda hadis palsu itu? 1. Pengakuan diriwayatkan hadis yang terkenal sebagai pendusta. Kedua, perawinya terkenal pendusta dan sering meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ketiga, banyak kejanggalan di dalam matannya. Keempat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara mengatasi terjadinya hadis-hadis palsu? Dengan menggunakan metodologi hadis. Misal, meneliti rawi, matan, dan semua yang di dalam hadis tersebut. Materi selanjutnya ada jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil adalah materi yang sangat penting dalam hadis untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu hadis tersebut. Pembahasan tentang jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ada 1. Mengenai jarh. Jarh atau jarohah adalah sifat perawi yang diberikan kepadanya dari orang lain, yang sudah dibahas dalam materi sebelumnya, membahas tentang sifat buruk perawi. Yang kedua, mengenai takdil adalah menerima sesuatu yang baik, sama yang seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu sifat adil perawi. Teori pertentangan jarh takdil. Yang teori ke-1, takdil yang didahulukan atas jarh. Teori kedua, jarh
didahulukan atas takdil. Teori ketiga, pertengahan dari teori ke-1 dan teori kedua ini. Sebagai contohnya, pertentangan antara sifat baik dan sifat tercela. Jika banyak baiknya maka didahulukan yang baiknya, dan jika yang tercela ini disebabkan bukti-bukti yang jelas maka didahulukan yang sifat tercelanya ini gitu. Dan syarat diperbolehkannya untuk melakukan jah dan takdil: 1. Berilmu pengetahuan, 2. Takwa, 3. Jujur, 4. Mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentahrijkan. Materi selanjutnya ada perawi hadis. Dari perawi kita dapat mengetahui kualitas hadis, baik sahih, hasan, atau dhaif pada suatu hadis. Hadis yang telah diakui keakuratannya: 1. Kutub sitah atau 6 kitab induk hadis, yang salah satunya adalah Imam Bukhari. Kedua, kutub tis'ah atau 9 induk hadis, salah satunya adalah Imam Malik. Penjelasan dari kitab, imam-imam itu sudah mempunyai metode atau teori masing-masing dalam nilai kesahihan hadis. Materi selanjutnya ada inkar sunnah. Inkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak menerima atau tidak mempercayai sunnah hadis sebagai dasar Islam kedua setelah Al-Quran. Golongan inkar sunnah: 1. Mengingkari hadis secara keseluruhan. 2. Mengingkari sunnah kecuali hadis itu mempunyai kesamaan dengan Al-Quran. Ketiga, mengingkari hadis yang berkualitas ahad. Dari ketiga golongan tersebut, inkar sunnah yang paling ekstrim adalah golongan pertama, karena menolak hadis dan tidak mempercayai hadis. Sedangkan kelompok kedua dan ketiga masih mempunyai sifat percaya kepada hadis Nabi tersebut. Dan munculnya ingkar sunnah ini muncul sejak sepeninggalannya Nabi ketika terjadi perang saudara. Ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi selama 1 semester. Bila ada kata-kata atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.